Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Pratiwi dengan NIM 1057311111420. Kelas Akuntansi 20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya memiliki tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Haja Fatmawati Makassar RMSI. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Di sini saya akan membahas makalah bertema manusia, kebutuhan, dan etika. Pertama-tama saya akan bahas tentang manusia. Definisi manusia menurut para ahli. Menurut Paula J. and Janet Wyckoff, menurut beliau, manusia adalah makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antara sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Menurut Omar Muhammad Al-Tomi A.L. dan Syaibani, menurut beliau, manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk dengan 3 dimensi. Yang pertama, manusia itu terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir atau akal. Menurut Kees Barthes, menurut beliau, manusia merupakan setiap makhluk yang terdiri dari 2 unsur. Yang satunya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk apapun. Hakikat manusia. Menurut Charles Darwin, manusia berasal dari kera yang hasil perkembangan evolusioner selama jutaan tahun. Tetapi setelah diuji secara ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara segi fisiologis, ekonomis maupun biologis, manusia jauh berbeda daripada kera. Menurut Rahman Netwidet Go, tahun 1996 halaman 17, menyatakan bahwa Al-Qur'anlah yang mampu menjawab dari mana manusia berasal. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh sebagai satu kesatuan yang utuh. Tubuh adalah materi yang dapat dilihat, diraba, dan dirasa. Wujudnya konkret, tetapi tidak abadi. Dalam kehidupan manusia, bahwa yang benar, indah atau baik, dan berguna, bermanfaat, menciptakan kesenangan, kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian bagi semua orang. Sedangkan yang salah atau buruk, tidak berguna, tidak bermanfaat, membuat orang bertolak belakang, membuat orang tidak bahagia, dan hal ini bertolak belakang dengan kehidupan yang baik tersebut. Teori ekstensionisme. Teori ekstensionisme memandang manusia secara konkret, seperti yang dilihat di kehidupan sehari-hari. Ekstensi manusia adalah konteks kehidupan konkret, makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungan, ekologi. Memiliki sifat alami, tunduk pada hukum alam, mempunyai kualitas dan martabat karena kerja keras dan menciptakan sesuatu. Selanjutnya itu kebutuhan. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau alasan berusaha. Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan ini juga dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, waktu, agama. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, menurut kepentingan. Menurut kepentingannya, kebutuhan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kebutuhan primer harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Contoh kebutuhan primer, sandang, papan, dan pangan. Yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder didefinisikan sebagai kebutuhan yang bersifat melengkapi kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder bisa dipenuhi apabila
kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang yang sifatnya mewah. Ukuran mewah sebuah barang tergantung dari tingkat kemakmuran seseorang memiliki benda tersebut. Jenis kebutuhan yang kedua itu menurut waktu pemenuhan. Menurut waktu pemenuhan, kebutuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan untuk keperluan saat ini yang harus dipenuhi dalam waktu yang cukup cepat. Yang kedua itu kebutuhan yang akan datang, merupakan kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda atau tidak terburu-buru. Menurut Subyekno, kebutuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan per-kelompok. Yang keempat, menurut Piaget. Menurut Piaget, kebutuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan jasmani, merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Yang kedua itu kebutuhan rohani, merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Klasifikasi kebutuhan. Untuk mempertahankan kehidupan manusia memerlukan kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya, beraneka macam, tidak berhenti sampai pemenuhan tertentu, terus berubah dan berkembang baik secara kuantitas dan kualitas. Kebutuhan sering timbul dalam waktu yang bersamaan dan tidak ada batas waktu berhentinya. Makin bertambahnya jumlah penduduk, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, makin meluasnya lingkungan pergaulan manusia, serta semakin meningkatnya tingkat peradaban manusia adalah beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan tetap berjalan. Pembahasan selanjutnya tentang etika. Jenis sumber etika dan moral. Yang pertama, konsekuensi. Etika atau moral kodrat adalah kebiasaan keperlakuan atau berbuat baik dan benar, bermanfaat bagi semua orang karena kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Contohnya berkata jujur dan berbuat baik, menghargai hak orang lain, membela kebenaran dan keadilan, menghormati orang tua, menyantuni anak yatim, memenuhi kewajiban dan memperoleh hak. Yang kedua, manusia masyarakat. Manusia masyarakat disebut etika atau budaya moral. Adalah kebiasaan berbuat baik, benar, dan bermanfaat bagi semua orang, karena kesepakatan bersama antara sesama anggota masyarakat pada waktu tertentu dan tempat tertentu sifatnya lokal, tidak berlaku umum. Seperti mematuhi adat, busana dan perangkapan alat setempat, menghormati orang